firman-Mu. Urapilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat-Mu yang mendengarkan, baik di ruangan ini maupun di udara. Dan agar kami beroleh berkat rohani yang membaharui kehidupan kami dan menumbuhkan kedewasaan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Baik saudara-saudara jemaat yang hadir di ruangan ini maupun yang secara online yang tersebar dimanapun Anda berada. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Pendeta Muda Bayu dan tentunya juga oleh Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan tema Akulah Roti Hidup. Dan pembacaan pagi hari ini sebenarnya sudah kita baca hari Jumat yang lalu. Karena itu saya ingin mengajak jemaat untuk membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 29. Dan nanti akan saya jelaskan ayat-ayat selanjutnya. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Dalam kitab Injil Yohanes ini, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, kita dapat membaca cerita ataupun peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh
seorang anak laki-laki. Di sekolah minggu ada nyanyian tentang 5 roti. 5 roti dan 2 ikan diberi berkat oleh Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, itu firman Tuhan yang sederhana sekali dan bagi anak-anak itu sesuatu yang luar biasa. Karena hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberikan makan kepada 5.000 dan pasti lebih. 5.000 itu hanya orang laki-laki saja dan orang dewasa saja, belum perempuan, belum anak-anak. Paling tidak ada 1.000. Itu luar biasa. Peristiwa yang dicatat oleh keempat penulis kitab Injil. Ya. Berbicara tentang roti, beberapa hari ini saya menikmati roti dari berbagai sumber. Di antaranya dari keluarga almarhum Mbak Ika, yaitu Bapak Bambang Edi Suryanto beserta keluarga yang memesan melalui Green Heaven yang kita semua menikmatinya. Lalu juga dari gereja. Di gereja juga membagikan roti. Lalu juga dari MBG makan bersama gratis. Karena Bu Indah adalah pengurus dari MBG di kampung. Jadi seringkali saya juga menikmatinya. Dan kadang-kadang kami juga dapat dari pasar. Karena kalau ingin makan roti, ya kami harus membeli di pasar. Itulah sumber datangnya roti. Ya. Tapi sekalipun makan roti sebanyak apapun, semuanya itu tidak mengenyangkan. Semuanya tidak menjadikan kita menjadi kenyang. Ya. Karena masih terus ingin makan roti. Ya. Nah, dalam Yohanes 6 yang kita baca ini, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Yang dicatat dalam ayat-ayat Alkitab sampai 3 kali Yesus mengucapkan, "Akulah roti hidup." Yaitu di ayat 35, 48, dan ayat yang ke-51. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semua
untuk belajar dari bagian firman Tuhan ini yang terbagi dalam 3 bagian. Dan bagian yang pertama, setiap orang dan manusia selalu mencari dan mengejar kepuasan. Dalam pembacaan kita Yohanes 6 ayat 25 dan 26, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Mereka bisa makan roti itu dengan cara untuk kesehatan atau untuk kebugaran. Ada juga yang dengan cari jabatan. Ada lain lagi dengan cari penghargaan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah dengan semuanya itu orang merasa puas? Banyak orang mau ikut Yesus, tapi motivasinya keliru, bahkan salah. Ikut Yesus tidak dapat berkat, untuk mendapat berkat dan rezeki, untuk mengejar kepuasan yang semu. Itulah kebenaran yang pertama, karena manusia selalu mencari dan mengejar kepuasan, tapi ternyata tidak pernah mendapatkannya. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-39, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, Matius pasal yang pasal 39 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 39 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Yang demikian bunyinya, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, yang setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang
merauapnya nanti. Nah, di sini ada kata menimbun. Artinya mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, untuk dinikmati itu sesuatu yang serakah. Ya. Dan untuk siapa? Untuk apa menimbun semuanya itu? Karena pada saatnya semuanya harus ditinggalkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membawa harta, kekayaan, pangkat, dan lain sebagainya kalau sudah mati. Lalu kebenaran yang kedua, hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat memberikan kepuasan kepada kebutuhan yang terdalam setiap orang. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27, demikian bunyinya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. 3 kali Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yaitu tadi di ayat 35, 48, dan 51. Ada kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh makanan, uang, ataupun harta, oleh jabatan atau kenikmatan dunia, yaitu kebutuhan jiwa, kebutuhan rohaninya. Hanya Yesus yang sanggup memenuhi kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani kita. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani kita yang terdalam. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, Daud menyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan ayat yang ke-6 dan ke-7, dia juga mengulangi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud seorang raja. Kalau di Indonesia presiden, tapi presiden tidak punya kuasa seperti raja. Karena apa kata raja pasti dilaksanakan oleh semua rakyatnya. Tapi Daud tidak membanggakan atau mengandalkan statusnya sebagai raja. Dia menyatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah pernyataan kerendahan hati
Daud seorang raja yang dihormati dan ditakuti, tapi dia tidak mengandalkan semuanya itu. Karena semuanya itu akan ditinggalkan kalau Tuhan sudah menentukan saatnya. Demikian juga kita. Kita tidak bisa mengandalkan kedudukan kita, pangkat, kekayaan, harta, dan lain sebagainya yang bisa kita kumpulkan. Karena semuanya itu hanya sia-sia, kata firman Tuhan. Hanya Yesuslah yang sanggup mampu memenuhi kebutuhan jiwa dan kebutuhan rohani kita. Maka hal yang ketiga, yang terakhir, salah satu pandangan hidup manusia yang banyak dipraktekkan oleh kebanyakan orang, yaitu apa yang disebut dengan hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan materi sebagai tujuan utama serta sebagai ukuran kebahagiaan hidup. Dan sikap ini lebih bersifat egois, hanya mementingkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri, tidak peduli, apalagi memuliakan Tuhan. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu ingin menghindari kesulitan dan kesukaran dalam hidup di dunia ini. Beberapa waktu di pemberitaan ternyata bantuan sosial, bansos, yang diberikan kepada bagian masyarakat yang memerlukan bantuan. Ternyata bantuan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tapi ternyata digunakan untuk judi online. Dan karena apa yang diimpikan tidak bisa tercapai, maka terjeratlah kepada apa yang dinamakan pinjol, pinjaman online. Karena itulah yang menjadi andalan dalam kehidupannya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 tadi dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada pujian, hanya dekat padamu. Ya. Itu mengungkapkan kerinduan hati seseorang untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi andalan, yang tidak pernah mengecewakan,
bahkan yang pasti membahagiakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan yang hidup seturut dengan kehendaknya. Daud yang adalah raja dan kaya raya, dia tidak mengandalkan jabatannya sebagai penguasa, juga tidak mengandalkan hartanya, kekayaannya, melainkan dia hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya tempat dia menaruh harap dalam kehidupannya. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengajak kita membaca bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Ini bagian ayat yang pertama. Nanti yang kedua dari 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Yang pertama dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini mengingatkan kita bahwa akhir zaman sudah dekat. Dengan munculnya sikap manusia yang suka memberontak, yang suka memfitnah, menjelekkan orang, dan sebagainya, yang menggambarkan hawa nafsu kedagingan manusia. Dan itu yang sangat memprihatinkan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mari kita merenungi bagaimana sikap kita, bagaimana ibadah kita, dan biarlah Roh Kudus yang akan membukakan kesadaran kita
untuk dengan setulus hati kita beribadah kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, dan mentaati firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu pada bagian yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang ke-23 sampai 25. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ini nasihat untuk kita. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang suka melawan, memberontak, dan menuruti hawa nafsunya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya pendeta, tapi kita semua. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup seperti nasihat Rasul Paulus ini. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Baik itu yang cocok dengan kita, maupun yang bertolak belakang. Kita harus ramah terhadap semua orang. Harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Supaya kalau Tuhan berkenan akan membalikkan hati orang itu yang akhirnya bertobat dan hidup seturut kehendak Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itulah tugas kita semua. Kepada siapapun yang kita hadapi, baik itu keluarga kita, tetangga kita, orang lain, masyarakat di sekitar kita, agar mereka juga mengalami kasih Tuhan dan mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena itu, mari pagi ini kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi,
Ibadah di pagi hari ini telah berlangsung dengan penuh syukur dan sukacita. Biarlah pemberitaan firman-Mu memberikan kami untuk membangun kehidupan Kristen yang hanya mengandalkan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang memancarkan terang-Mu untuk menerangi masyarakat di sekitar kami, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Dengan demikian nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.